Baik, salam untuk semua sahabat pendidikan, khususnya siswa SMP kelas 8. Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS. Nah, di video kali ini kita akan semakin mengenal atau membahas tentang negara Thailand dan negara Vietnam. Di mana Thailand dan Vietnam ini merupakan negara-negara anggota ASEAN, ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi kita tentang negara Thailand dan Vietnam, terlebih dahulu saya mengingatkan ataupun menyampaikan target yang harus kita capai setelah kita mempelajari materi pada video ini, di mana tujuan pembelajaran atau target yang akan kita capai adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN, khususnya negara Thailand dan negara Vietnam. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Harmunte. Sekarang kita akan membahas tentang negara Thailand sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Ini merupakan wilayah geografis negara Thailand yang diarsir dengan warna hijau pada peta. Nah, kalau kita lihat dari segi bentuk wilayahnya, dan kalau kita masih mengingat materi di pertemuan pertama, bahwa negara Thailand ini memiliki wilayah berbentuk protruded, ya. Artinya bentuk wilayahnya lebih kompleks dan beragam, ya. Dan ada bagian tertentu yang memanjang begitu, ya. Sama dengan wilayah Myanmar juga, ya, berbentuk protruded. Selanjutnya, ini merupakan bendera negara Thailand, ya. Bisa kita lihat yang terdiri dari kombinasi 3 warna, ya. Nah, kemudian ini lambang negaranya. Kita bisa perhatikan sejenak, ya. Selanjutnya, karakteristik dari negara Thailand. Negara Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih, ya. Kita tahu bahwa negara Thailand sendiri memiliki banyak gajah di sana. Nah, lalu negara Thailand sendiri beribu kota di Bangkok. Bisa kita lihat pada peta. Ini merupakan wilayah Bangkok sebagai ibu kota negara Thailand. Selanjutnya, bentuk pemerintahan negara Thailand adalah monarki konstitusional, ya. Artinya bahwa kepala negaranya, namanya monarki, berarti dipegang oleh seorang raja, dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri, ya. Perdana Menteri yang sekarang adalah Prayut Chan-o-cha, ya, sedangkan raja yang sekarang adalah Raja Maha Vajiralongkorn. Lagu kebangsaan dari negara Thailand adalah Pleng Chat Thai. Mata uang yang dipakai adalah mata uang Baht Thailand. Bahasa resmi adalah bahasa Thai, walaupun ada bahasa lain yang digunakan seperti bahasa Inggris dan bahasa. Selanjutnya, letak dan luas negara Thailand. Secara astronomis atau menurut garis lintang dan garis bujur, Thailand terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Nah, artinya panjang lintang negara Thailand 16 derajat, ya, dari 5 sampai 21 derajat berarti 16 derajat lintang, dan semuanya wilayah Thailand berada di lintang tropis, ya. Perlu kita ketahui atau saya ingatkan kembali bahwa lintang tropis itu antara 0 derajat sampai 23,5 derajat, ya. Jadi wilayah Thailand seluruhnya berada di lintang tropis dan sudah pasti mengalami iklim tropis, ya. Terletak juga di antara 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sehingga bisa kita simpulkan panjang bujurnya adalah 9 derajat, ya. Kemudian luas wilayahnya kurang lebih 513.120 km persegi.
Adapun batas-batas wilayah dari negara Thailand, di mana di sebelah utara berbatasan dengan negara Myanmar dan Laos, serta di bagian timur lautnya ada negara Laos juga ya. Kita bisa amati pada peta negara Thailand dan negara-negara tetangganya, di mana tadi bahwa di sebelah utara berbatasan dengan negara Myanmar, negara Laos, kemudian di sebelah timur laut dengan negara Laos. Selanjutnya, di sebelah selatan, negara Thailand berbatasan dengan Malaysia. Kemudian, di sebelah timur, negara Thailand berbatasan dengan Laos. Bagian tenggaranya berbatasan dengan Kamboja. Selanjutnya, di bagian barat, negara Thailand berbatasan dengan negara Myanmar dan Laut Andaman. Kemudian bagian barat lautnya berbatasan dengan negara Myanmar juga ya. Selanjutnya adalah iklim yang dialami negara Thailand. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa sesuai dengan letak lintangnya yang berada di lintang tropis, maka Thailand sendiri mengalami atau memiliki iklim tropis ya, yang sifatnya basah. Basah artinya cenderung banyak hujan ya, cenderung sering terjadi hujan. Yang dipengaruhi oleh angin musim juga ya. Musim di Thailand dikelompokkan secara umum menjadi 3 ya. Ada musim hujan atau penghujan, di mana terjadi pada akhir bulan April sampai akhir bulan Oktober ya di negara ini. Kemudian ada musim kemarau yang tidak terlalu kering ya, di mana terjadi pada bulan November sampai bulan Februari. Yang ketiga ada musim kemarau yang kering dan panas yang terjadi pada bulan Maret sampai April. Bentang alam atau kenampakan alam yang dimiliki oleh wilayah Thailand, di mana terdapat daerah pegunungan Thailand ya, yang berada di daerah perbatasan dengan Myanmar ya. Puncak tertinggi di negara ini adalah Gunung Doi Intanon ya, di mana ketinggiannya kurang lebih 2.500-an meter di atas permukaan laut. Kita bisa lihat bahwa yang ditandai dengan garis warna merah ini merupakan wilayah dari pegunungan Thailand, di mana terdapat Gunung Doi Intanon yang merupakan puncak tertinggi di negara Thailand ya. Kita bisa lihat di peta yang ada gambar segitiga ya. Bisa ya, dapat ya. Itulah yang menjadi daerah terdapat Gunung Doi Intanon ya. Selanjutnya, daerah dataran rendah terdapat di sebelah selatan pegunungan utara ya. Daerah ini merupakan aliran sungai Chao Phraya dan beberapa anak sungainya seperti Sungai Pui, Sungai Wang, Sungai Yom, dan Sungai Nan ya. Ini merupakan wilayah dari das Sungai Chao Phraya, daerah aliran sungai Chao Phraya ya. Selanjutnya terdapat plato Korat ya, atau dataran tinggi Korat yang berada di sebelah timur ya, terletak di antara Sungai Pasak dan Sungai Mekong ya di negara ini. Plato Korat atau dataran tinggi Korat ini sifatnya tandus ya, kurang subur, dan irigasinya ataupun kondisi airnya yang tidak baik ya. Kondisi air di sini sangat terbatas ya. Jadi cenderung gersang juga ya. Ini merupakan wilayahnya. Kita bisa amati di peta ya. Plateau plato artinya dataran tinggi ya. Nah, kemudian terdapat juga dataran yang sempit antara Laut Andaman dan Teluk Siam ya. Kita bisa lihat wilayahnya.
Di wilayah ini terdapat daerah paling sempit yang dikenal dengan tanah genting keras. Selanjutnya adalah flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan yang terdapat di negara Thailand, di mana di sepanjang pantai Teluk Siam masih terdapat atau kita jumpai di sana hutan payau, di mana hutan payau itu adalah hutan yang biasanya terdapat di sekitar pantai ataupun di sekitar muara sungai ya. Selain itu ada juga hutan yang sifatnya lebat di sana, walaupun memang luas hutan di sana sudah semakin berkurang hingga saat ini ya. Termasuk juga ada hutan sabana, yaitu hutan yang ditumbuhi oleh padang rumput yang diselingi semak belukar dan pohon. Jadi sekali lagi, sabana adalah padang rumput yang diselingi dengan semak belukar dan pohon. Kalau di Indonesia, sabana itu ada di Nusa Tenggara ya. Sabana di Thailand banyak terdapat di dataran tinggi Korat, Plato Korat ya. Hutan tropis di sana kaya akan rotan, kayu besi, eboni, dan bakau. Ya. Ini merupakan pohon eboni. Lalu ini merupakan penampakan dari Plato Korat ataupun dataran tinggi Korat, di mana terdapat hutan sabana di sana ya. Adapun jenis hewan yang hidup di Thailand berupa gajah ya, beruang, harimau, binturong, ada oa atau gibbon, kera gibbon ya, ada king cobra, biawak, ikan parimanta, kucing siam, hiu paus, leopard, dan kerbau. Potensi sumber daya alam yang terdapat di negara Thailand. Thailand sendiri dikenal sebagai negara lumbung padi atau gudang beras ya, terutama di Asia Tenggara ya, karena menghasilkan padi ataupun beras dalam jumlah yang besar ya. Daerah pertanian di sana terdapat di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Kita bisa lihat wilayahnya di peta, di mana yang saya tandai ini merupakan aliran Sungai Chao Phraya yang di sekitar aliran sungai ini dijadikan masyarakat sebagai daerah pertanian ya, terutama pertanian padi ya. Selanjutnya, komoditas ekspor Thailand berupa beras ya. Selain beras ada karet, ada tepung tapioka, ada yute, tebu, kayu jati, tambang timah putih, dan tambang batu bara ya. Hasil hutan di negara Thailand berupa kayu jati, rotan, dan bambu. Adapun pertambangan di Thailand meliputi tambang timah yang ditemukan atau dihasilkan di Semenanjung Thailand. Ini wilayahnya tadi ya, Semenanjung Thailand. Kemudian tambang timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, emas, minyak, dan gas alam ya. Minyak dan gas alamnya terdapat di lepas pantai Teluk Siam. Wilayahnya kita bisa lihat di peta ya. Selanjutnya, kegiatan penangkapan ikan atau perikanan tangkap lah ya, banyak dilakukan penduduk di Sungai Chao Phraya, kemudian Sungai Mekong. Bagian lautnya ada Selat Malaka dan Teluk Siam ya. Perikanan laut di negara ini menghasilkan ikan pari, ikan makarel, udang, dan kepiting ya. Terakhir dari negara Thailand adalah potensi sumber daya manusia, di mana sesuai dengan pendataan tahun 2019 jumlah penduduk negara Thailand 69.037.513 jiwa ya, dengan kepadatan penduduk 134 orang setiap 1 km persegi. Adapun angka kelahirannya sekitar 12 bayi atau 12 orang yang lahir dari setiap 1000 penduduk. Sedangkan angka kematiannya sekitar 7 orang dari setiap 1000 penduduk. Ini sesuai perhitungan 2013 di negara Thailand.
Angka harapan hidupnya adalah 76,6 tahun ya. Perhitungannya 2017. Artinya rata-rata usia penduduk di sana adalah 76,6 tahun ya pada tahun 2017. Indeks pembangunan manusianya 0,755 ya. Pendapatan per kapitanya $7.084 pada tahun 2018. Pendapatan per kapita berarti pendapatan rata-rata penduduk ya. Rentang lama sekolahnya adalah 13,5 tahun ya. Agama yang terdapat di negara Thailand, agama Buddha yang merupakan agama mayoritas paling banyak dianut oleh penduduknya. Selain agama Buddha, ada juga agama Islam, Kristen juga ya. Suku bangsa yang ada di Thailand yaitu suku Thai atau etnis Thai yang merupakan etnis mayoritas. Selain etnis Thai, ada juga etnis Tionghoa, etnis Melayu Thailand, dan etnis India ya. Demikian mengenai Thailand. Sekarang kita lanjut pembahasan mengenai negara Vietnam sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga ya. Dimana kita bisa lihat kondisi geografis negara Vietnam. Jika kita masih mengingat materi di pertemuan pertama bahwa Vietnam sendiri memiliki bentuk wilayah yang elongated ya. Elongated berarti sifatnya memanjang, kondisi wilayahnya yang memanjang begitu ya. Kita bisa amati yang diarsir dengan warna hijau di peta, walaupun ada lekukan tetapi secara umum wilayah dari Vietnam sendiri sifatnya memanjang ya atau elongated. Ini merupakan bendera dari negara Vietnam, di mana terdiri dari dua warna yaitu merah dan kuning, di mana warna kuningnya merupakan warna dari gambar bintang yang berada di tengah ya. Lambang dari negara Vietnam kita bisa amati. Karakteristik dari negara Vietnam, di mana negara Vietnam sendiri beribu kota di Hanoi. Kita bisa amati wilayah Hanoi di peta ini, di mana yang ditandai dengan garis warna merah merupakan wilayah geografis ibu kota negara Vietnam yaitu Hanoi ya. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis, artinya kepala negara dipegang oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri ya. Perdana menteri yang sekarang adalah Nguyen Chuan Phuc dan presiden yang sekarang adalah Nguyen Phu Trong. Sekali lagi, bentuk pemerintahan Republik Sosialis artinya kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Lagu kebangsaannya adalah Tien Quan Cha atau bahasa Indonesianya Barisan Tentara ya. Semboyannya adalah Dok Lap Tu Dok Han Put. Kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan. Mata uang yang dipakai adalah Dong Vietnam. Bahasa resmi yang dipergunakan adalah bahasa Vietnam. Selain bahasa Vietnam, bahasa lain yang digunakan juga ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Khmer, dan Mon Khmer. Selanjutnya adalah letak dan luas negara Vietnam. Secara astronomis, menurut Lintang dan Bujur, Vietnam sendiri terletak di antara 8 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Jadi panjang lintangnya 13 derajat lintang ya. Dan seluruhnya berada di lintang tropis sehingga beriklim tropis juga ya. Dan terletak juga di antara 102 derajat bujur timur
sampai 109 derajat bujur timur, sehingga panjang bujurnya 7 derajat ya. Adapun luas wilayahnya kurang lebih 331.212 km persegi. Sekarang kita lihat batas-batas wilayah dari negara Vietnam, di mana di sebelah utara negara Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok. Kita bisa amati di peta, di mana di sebelah utara tadi negara Vietnam berbatasan dengan Cina atau Tiongkok ya, atau nama resminya Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Ini ya. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tonkin dan Laut Tiongkok Selatan juga. Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan negara Laos dan negara Kamboja. Laos dan Kamboja ya. Inilah letak, luas, dan batas wilayah negara Vietnam. Iklim yang dialami negara Vietnam. Sesuai dengan letak lintangnya yang berada di lintang tropis, tentu Vietnam sendiri mengalami iklim tropis. Tropis yang dialami oleh negara Vietnam sifatnya basah ya, artinya sering terjadi hujan. Ditandai dengan temperatur atau suhu udara dan curah hujan yang cukup tinggi. Suhu udara pada musim kemarau mencapai 30 derajat Celcius di selatan dan mencapai 29 derajat Celcius di bagian utaranya. Kemudian sebagian besar wilayah Vietnam menerima curah hujan lebih dari 1.500 mm per tahun. Ya, jika sudah lebih dari 1.500 mm dalam satu tahun, artinya curah hujannya sudah relatif tinggi ya. Musim penghujan terjadi antara bulan April sampai Oktober, sama dengan musim hujan yang dialami Indonesia juga ya, termasuk musim kemaraunya juga ya, di mana musim kemarau di negara ini terjadi antara bulan November sampai bulan April. Sekali lagi, musim kemarau dan musim hujan dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson ya. Angin musim adalah angin yang berhembus dan berganti arah 2 kali dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 6 bulan, begitu ya. Kemudian bentang alam atau kenampakan alam yang terdapat di negara Vietnam. Wilayah Vietnam secara umum terdiri atas dataran tinggi atau plato, tepatnya plato Annam ya, yang membentang dari barat laut hingga ke tenggara ya. Di sebelah tenggara membujur atau memanjang dari atas ke bawah ya. Kalau kita lihat di peta, membujur artinya dari atas ke bawah, memanjang barisan pegunungan Annam ya, dengan puncak-puncaknya ada Gunung Ngoc Linh yang tingginya kurang lebih 2.598 meter di atas permukaan laut. Ada juga Gunung Chuyang Sin yang tingginya kurang lebih 2.400-an meter di atas permukaan laut ya. Meskipun ini belum puncak tertinggi di negara ini ya. Di sebelah timur Hanoi atau ibu kota Vietnam sendiri terdapat delta Sungai Red atau endapan lumpur di muara Sungai Red. Kita bisa lihat wilayahnya, ini merupakan delta atau endapan lumpur muara Sungai Red. Sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa delta secara umum bersifat subur ya, kaya akan unsur hara dan bisa dijadikan sebagai areal pertanian ataupun perkebunan ya. Kemudian di wilayah paling selatan terdapat delta Sungai Mekong. Wilayahnya kita bisa lihat di peta. Lalu di sebelah barat laut terdapat dataran tinggi Yunnan atau plato Yunnan, di mana terletak puncak tertinggi yaitu Gunung Phan Xipang
yang ketinggiannya kurang lebih 3.000-an meter di atas permukaan laut. Wilayahnya kita bisa lihat ya. Flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan yang terdapat di negara Vietnam, di mana flora di Vietnam antara lain berupa pohon pinus, bambu, anggrek, tanaman berdaun lebar. Terdapat pula hutan mangrove yang biasanya terdapat di daerah pinggir pantai berlumpur ya. Sedangkan fauna atau hewan di Vietnam terdiri dari hewan yang bercorak Asia, artinya memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia secara umumnya, seperti ada gajah, ada macan tutul, ada langur kaki merah, monyet hidung pesek ada di sini ya, kukang kerdil, ada kata musi Vietnam unik ya, ada kerbau air, ada ular piton, ada anjing pukuak, dan beruang madu. Potensi sumber daya alam yang terdapat di negara Vietnam. Salah satu sumber pendapatan Vietnam adalah beras. Selain beras, juga menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, jagung, ubi, kopi, dan teh. Pertanian padi dibudidayakan di daerah delta Sungai Mekong terutama ya. Bisa kita lihat wilayah delta Sungai Mekongnya. Selanjutnya, hasil hutan utama di Vietnam berupa kayu jati dan bambu ya. Kemudian hasil tambang Vietnam antara lain ada batu bara antrasit yang ditemukan di daerah Quang Yen dekat dengan Hanoi. Ini ya. Kemudian batu bara secara umum yang ditemukan di daerah Nong Son dekat dengan Da Nang. Ini ya. Kemudian tambang biji besi di daerah Tai Nguyen. Ya. Ada juga tambang tembaga, ada tambang timah, seng, dan grafit. Nah, hingga saat ini industri yang berkembang di Vietnam meliputi industri pengolahan bahan makanan ya. Selain itu ada juga penggilingan padi dan tekstil ya. Pusat industri utama di negara Vietnam adalah kota Ho Chi Minh ya. Sekali lagi, industri utama yang menjadi pusat industri di negara Vietnam adalah di kota Ho Chi Minh. Wilayahnya kita bisa lihat di peta ya. Yang terakhir adalah potensi sumber daya manusia. Sesuai perhitungan 2019, jumlah penduduk Vietnam sekitar 96.208.984 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 290 orang setiap 1 km persegi. Adapun angka kelahirannya sekitar 16 bayi yang lahir dari setiap 1.000 jiwa penduduk. Sedangkan angka kematiannya sekitar 5 orang dari setiap 1.000 penduduk pada tahun 2013 ya. Angka harapan hidupnya adalah 75,2 tahun ya. Rata-rata usia penduduk di sana 75,2 tahun ya. Sekali lagi, ini hanya perhitungan berdasarkan rata-rata usia penduduk yang meninggal di sana ya. Jadi sekali lagi perlu saya ulangi bahwa angka harapan hidup ditentukan dari rata-rata penduduk yang meninggal, rata-rata usia penduduk yang meninggal ya. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index sekitar 0,694 sesuai dengan data 2017. Pendapatan per kapitanya atau pendapatan rata-rata penduduknya $2.552.
Dari segi kependudukannya, bahwa agama yang terdapat di Vietnam berupa agama Buddha, ada Kristen, Islam, Konghucu, ya, ada Hoa Hao, ada agama Cao Dai, dan kepercayaan tradisional. Adapun suku bangsa berupa etnis Vietnam atau Kinh yang merupakan etnis mayoritas paling banyak ya. Selain itu ada etnis Thai, ada etnis Thai, ada etnis Muong, ada Khmer, ada Hmong, ada Nung ya, dan etnis-etnis yang lainnya yang jumlahnya lebih sedikit ya. Sekian pembelajaran kita mengenai negara Thailand dan negara Vietnam pada video kali ini. Silakan mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa membuatnya di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.